Bos, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Saihu. Tonton acara yang menarik di channel Saihu. Mudah-mudahan terinspirasi dan membuat sesuatu kita lebih bersemangat untuk menjalani hidup ini. Oke bos, sampai jumpa untuk acara berikutnya. Oke bos, kita berjumpa kembali dengan Saihu Channel, luar biasa malam hari ini. Dan kita bersama dengan Bapak Sugiyarte, Kepala Sekolah SMK PP Mataram. Tadi saya sudah jalan-jalan loh bos. Di sana luar biasa, ada perikanannya, ada hortikulturanya, ada peternakannya, luar biasa. Di sana ada base camp khusus untuk pembentukan petani milenial, wirausaha muda milenial. Tidak jauh bos, kalau niatnya mau datang ke SMK PP Mataram luar biasa. Sekarang saya bincang-bincang nih, malam ini kita nikmati makanan khas Mataram. Ini loh bos, sederhana, ini namanya pelesing. Dimana-mana kalau saya makan di NTB, pasti ini menu yang luar biasa. Ini favorit, dan pelesing ini mempunyai sejarah tersendiri dan disukai oleh siapa saja, dan lidahnya lidah orang Indonesia. Sekarang kita bincang-bincang nih bos, masalah SMK dengan Pak Sugiyarte. Beliau luar biasa, sudah tahu tentang output lulusan anak SMK. Kita cara ini dengan kebijakan pemerintah, kebijakan Pak Direktur. SMK itu harus bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Selamat malam Pak Sugiyarte. Selamat malam Bang Haji. Ya, kita ketemu lagi ini. Ya, ketemu lagi Pak. Ya, Pak Sugiyarte ini energik dan mempunyai misi ke depan lulusan anak SMK itu ada 3 katanya Pak. Pertama, harus menjadi seorang entrepreneur yang tangguh, kuat, cerdas, dan berinovasi. Dan yang kedua, lulusan anak SMK yang akan diciptakan oleh SMK PP Mataram ini harus mempunyai bekerja di industri yang sesuai dengan kompetensi harapan industri. Dia sudah mempolanya. Yang terakhir, anak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi vokasi yang sekarang sudah diprogramkan dengan SMK Fast Track. Apa harapan Bapak Pak untuk kedepannya untuk lulusan anak SMK yang Bapak bentuk di SMK PP? Baik. Kami di SMK PP Negeri Mataram ini jadi lulusan itu harus betul-betul kita persiapkan. Ya, jadi nanti seperti tadi itu yang telah saya sampaikan,
lulusan yang bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi job creator itu harus dibangun wirausahanya. Gimana cara membangunnya? Dia harus banyak praktiknya, dia harus dibawa ke industri, harus diperkenalkan apa yang merupakan kebutuhan di industri itu, dan nantinya di saat berada bersama industri itu dia akan menyatu, akan kawin dengan industri. Jadi betul-betul di saat sekolah itu sudah betul-betul nyatu dengan industri. Ya, itu kami canangkan itu 6 bulan sampai 1 tahun bersama industri. Jadi kalau 1 tahun bersama industri, nanti insya Allah lulusan-lulusan itu akan langsung bisa menurunkan bagaimana cara-cara kerja di industri itu. Pembentukan sikap di industri itu, itulah modal utama, Pak. Oke, itu bos, dengerin. Ternyata lulusan SMK ini ada harapan bahwa SMK PP ini ada 3 tadi, bisa berbudaya industri lulusannya, begitu juga gurunya ya Pak ya? Ya, gurunya juga demikian. Jadi seorang guru pertanian itu harus punya tanaman, harus guru buah-buahan harus punya pohon buah-buahan, guru peternakan harus punya ternak. Jadi jangan terlalu banyak berharap kalau gurunya belum punya jiwa industri. Jadi gurunya juga harus magang industri, harus berada di industri bersama siswa. Jadi nanti gurunya juga harus kita MOU-kan dengan industri. Tentunya guru-guru ini harus dibangun guru produktif jiwa wirausaha. Jadi itu, jadi tidak hanya muridnya, gurunya yang tidak kalah penting, kepala sekolahnya harus punya jiwa wirausaha. Itu bos, dengerin. Manajemen sekolah itu harus utuh. Jangankan gurunya yang di industri, jangankan siswanya yang di industri, kepala sekolahnya harus paham tentang budaya industri dan keinginan industri. Bos, lulusan SMK ini mulai dari pendaftaran ada program talent mapping, bos. Talent mapping itu adalah calon siswa yang ke SMK. SMK PP sudah akan memulai talent mapping. Anak SMP kelas 2 itu harus di talent mapping untuk harapannya kemana anak ini tujuannya, apakah ke entrepreneur, apakah anak itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi vokasi, dan juga ada melanjutkan ke IDUKA. SMK PP Mataram akan memulai bos melalui talent mapping benar-benar dari anak SMP yang mau masuk ke SMK PP Mataram. Ini serius bos, datang ke SMK PP Mataram. Saya sudah keliling dan bukti nyata bahwa di sana juga ada tempat base camp pembentukan wirausaha muda milenial. Jaraknya tidak jauh bos. Kalau dari NTB Jakarta pesawat hanya 2 jam. Dari Mataram, kota Mataram ke tempat SMK PP hanya 30 menit, untuk tempat prakteknya hanya 30 menit. Di sana siswa selama 6 bulan, 1 tahun dan industri akan dibawa ke sekolah. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi anak-anak itu memang harus didekatkan dengan dunia industri. Anak-anak itu harus dekatkan dengan sumber-sumber belajar. Jadi tidak ada istilahnya siswa itu belajar lama-lama di kelas. Dia harus turun di sumber-sumber belajar, baik yang disampaikan oleh sekolah maupun industri. Jadi lengkaplah sebuah sekolah kejuruan itu jika dia berada di lingkungan industri. Tapi jangan berharap, jangan besar harapan kita kalau kita tidak punya industri. Nah ini jadi masalahnya. Jadi kawan-kawan, jika kita mengembangkan sekolah itu harus bergandeng dengan industri, harus bersama industri, baik gurunya, siswanya, bahkan kepala sekolahnya, sehingga apa yang kita niatkan insya Allah akan berhasil. Oke bos, dengeri bos, bahwa SMK Pertanian, SMK PP itu sudah tahu menu kebutuhan industri bos, sudah tahu keinginan industri seperti apa, sudah tahu dunia pasar. Seorang anak lulusan SMK harus mempunyai jiwa entrepreneur. Pertama harus kuat mentalnya, dan yang kedua harus kuat kompetensinya, dan harus kuat soft skillnya, empati dan rasa peduli kepada pekerjaannya. Itu yang harus diciptakan karakter-karakter untuk anak SMK. Saya yakin SMK PP Mataram adalah suatu pola yang sudah akan dilaksanakan untuk program menuju kebutuhan anak-anak generasi milenial. Untuk Indonesia hebat, untuk Indonesia unggul, SMK bisa
Salam SMKPP untuk Indonesia. Salam vokasi. Salam vokasi. Anda hebat, Bos.